Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Halo YouTube. Halo teman-teman subscriber dan teman-teman yang gak subscribe saya. Apa kabar? Semoga pada baik-baik dimanapun kalian berada. Semoga kita dijauhkan dari wabah yang sekarang ini lagi meresahkan masyarakat dunia, tepatnya di bumi. Iya kali ada wabah dari planet lain. Ya pokoknya kita dijauhkan dari wabah ini. Semoga kita semua tetap negatif, diberi selalu kesehatan, diberi selalu keselamatan dunia dan akhirat, amin. Oke, gimana nih puasanya? Gimana puasa kalian? Semoga tetap istiqomah, lancar sampai maghrib. Ya emang sih kondisi puasa kita hari ini pasti beda dengan puasanya tahun-tahun kemarin. Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan tahun kemarin karena tahun ini terasa begitu berat. Tahun ini terasa begitu berat. Beratnya bukan karena apa ya, beratnya itu karena kita harus berpuasa Ramadan di dalam keadaan musibah seperti ini cuy. Yang biasanya kita bisa tarawih berjamaah, sekarang harus tarawih di rumah. Biasanya habis sahur langsung ke masjid, sekarang ya sholat di rumah. Kita juga nggak bisa bukber bareng teman-teman, tapi ya kita harus sabar, kita harus ikhlas, legowo, sambil terus berdoa semoga wabah ini segera berlalu. Selalu cuci tangan, pakai masker, supaya jadi bagian dari ikhtiar kita. Pokoknya intinya semoga wabah ini cepat berakhir lah. Saya juga pengen riding ke tengah kota ini, karena wabah jadi saya kelilingnya ya di dalam komplek ini. Oke, jadi ini saya lagi riding tipis-tipis dalam komplek, sekalian nyobain Vespa baru beli. Yeay. Ini tapi bukan saya yang beli ya, ini Vespanya punya adik ipar saya. Dia baru beli sekitar bulan April kemarin pertengahan. Sekarang bulan Mei pertengahan. Oh ya, bentar lagi udah mau Lebaran nih. Jadi dia beli sebulan yang lalu, baru sempat nyobain sekarang. Tapi ya nggak apa-apa lah, sekalian bikin konten ya enggak. Ini adalah Vespa keluaran tahun 78 dengan seri namanya Vespa Super. Kalau Vespa Super yang saya tahu itu kan dia generasi pertama ada di tahun 66. Terus dalam kurun waktu yang saya sebut tadi antara tahun 66 sampai 78, ini kan tahun 78, itu lahir sekitar 4 jenis Vespa Super, 4 generasi Vespa Super. Generasi pertama dia ada di tahun 66. Terus generasi kedua dia ada di tahun 72. Generasi keempat ada di tahun 74, dan ini generasi terakhir di tahun 78. Ya inilah Vespanya, kelahiran tahun 78. Aduh, ada satpam lagi, nanti ditanyain. Nah, sebelum punya Vespa ini, dia punya Vespa seri PX namanya, keluaran tahun 87. Nah, sama dia udah dijual seharga 7 juta rupiah. Akhirnya setelah Vespa PX nya dijual, sama dia dibelikan Vespa ini, Vespa Super ini, seharga 7,3 cuy.
cuma nambah 300 demi Vespa yang umurnya lebih tua. Itu it's okay, itu worth it sekali. Warnanya biru mulus, masih bagus. Nah, kalau dari segi mesin, Vespa ini cc nya 150, 2 tak. Habis itu horsepower-nya 7,7. Jadi ya, kalau dibandingkan sama motor-motor generasi baru, Matic generasi baru kayak misalnya Mio, jangan Mio deh, Beat lah. Beat kan 110, itu dia horsepower-nya 8,6 kalau enggak 8,7. Jadi Beat 110 cc itu dia lebih kenceng daripada Vespa 150 cc. Tapi ya apa sih artinya kecepatan kalau kesan klasik dan unik mengalahkan segalanya. Iya. Oh ya, ini Vespa ini secara fisik dia itu mirip-mirip kayak Vespa Sprint. Secara fisik dia bentuknya hampir mirip kayak Vespa Sprint, tapi tetap ada bedanya cuy. Meskipun dia secara dimensi, secara desain hampir mirip kayak Vespa Sprint, tapi tetap ada bedanya. Bedanya itu ada di bagian tepung. Tepungnya Vespa Sprint ini ada 6 lubangnya. Kalau Vespa Super tepungnya ada 5. Ntar deh saya tunjukin tepung itu apaan. Terus yang membedakan lagi adalah untuk Vespa Sprint dia pakai velg dengan diameter 10 inch. Nah, untuk Vespa Super dia diameter velgnya 8 inch. Jadi Vespa ini kecil sekali cuy. Untuk saya yang tinggi badannya 168 cm itu saya bisa napak dengan sempurna di tanah ini. Kaki bisa napak sempurna karena emang dia ya kecil lah, ideal untuk saya. Nah, yang seri Vespa PX kemarin itu saya agak sedikit cincit karena yang PX bentuknya agak lebih gede daripada Vespa Super ini. Ya gini nih deh, muter-muter nggak jelas cuy. Karena wabah ini jadi ridingnya di dalam komplek ya, muter-muternya ya gitu-gitu aja, muter-muter nggak jelas. Ketemu satpam itu lagi nanti ya. Aduh, semoga aja aman deh. Semoga tidak dicurigai. Ngapain nih orang bolak-balik, bukan warga sini juga. Gak, Pak, ini lewat yang terakhir kalinya, Pak. Ya nantilah kalau sudah wabahnya selesai saya lewat lagi. Untuk seri Vespa ini di zaman sekarang ini ya, tahun 2020 di era modern ini, Vespa Super masih tetap eksis loh mas bro. Namanya dia, reinkarnasinya namanya adalah Vespa GTS Super. Ya, yang Vespa yang Matic itulah. Kemarin juga rencana sih dia mau modifikasi peleknya ini jadi diameter 10 inch, tapi kayaknya masih belum deh. Belum tahu kapan. Tapi barangnya udah dapet sih katanya kemarin. Nah, oke, kita cari tempat sepi ini ya buat review Vespa-nya cuy. Di sini aja kali ya. Nah, untuk cara matiin Vespa ini caranya unik cuy. Gini caranya. Tuh kan, mati. Jadi cara matiin Vespa ini ada dua. Yang pertama dia digas dikit-dikit. Lalu yang kedua ditarik di bagian ini. Tarik, set, kalau udah mati
masukin lagi. Oke, sip. Kita review di sini ya. Oke, ini adalah penampakan dari Vespa Super. Gimana? Cakep kan? Secara dimensi dia emang kecil, peleknya juga kecil. Diameter 8 inch. Kondisinya masih mulus sekali, Mas Bro. Harga 7,3 ini menurut saya cukup worth it sekali. Mungkin dia cuma ada bagian ini ya yang kurang, yang kurangnya mungkin di bagian ini, sama karetnya ini agak pecah-pecah dikit, tapi ya no problem lah, namanya juga motor jadul. Justru kalau ada pecah-pecah gini atau kayak gini itu malah akan nambah kesan klasiknya. Kalau terlalu mulus kan kurang asik lah, kayak gini bentuknya. Nah, untuk yang saya maksud tepung tadi, ini adalah tepung Vespa Super. Dia tepungnya ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk Vespa Sprint dia tepungnya ada 6. Jadi itu yang membedakan antara Vespa Super dengan Vespa Sprint. Terus yang membedakan lagi adalah bagian velg. Kalau Sprint dia pakai 10 inch, Vespa Super pakai 8 inch. Tapi sama adik ipar saya mau dimodif ini velgnya, ganti pakai ukuran 10 inch, jadi agak lebih tinggi. Kalau secara dimensi emang kecil, saya bisa nampak sempurna, tapi yang cukup merepotkan adalah kalian tahu sendiri kan, jalanan di Indonesia itu polisi tidurnya tuh gede-gede, jadi dia kadang agak gasruk di bagian sini. Apalagi kalau buat goncengan itu, aduh, malah kurang nyaman. Makanya itu sama dia mau diganti velgnya pakai ukuran 10 inch. Oke, lanjut riding lagi. Nah, tadi kan saya nyebutkan kalau Vespa Super ini dia punya 4 generasi, tahun 66, 72, 74, sama 78. Nah, secara fisik dan dimensi mereka itu hampir nggak ada bedanya, cuy. Yang membedakan cuma di bagian headlamp. Untuk yang tahun 66 sama 72 dia masih pakai headlamp bulat, sedangkan yang tahun 74 sama 78 dia udah pakai headlamp trapesium atau kotak gini nih ya. Karena di tahun itu headlamp kotak sudah dianggap sangat modern. Lalu yang membedakan kedua adalah pada bagian logo. Untuk yang tahun 66 sama 72 dia logonya masih pakai logo Vespa yang lama, huruf P itu. Sedangkan yang tahun 74 dan 78 dia sudah ganti logo model scope kayak gini, ada tulisannya Piaggio ini. Jadi itu adalah sedikit review singkat dari saya mengenai Vespa Super ini. Kalau kalian suka dengan konten saya, jangan lupa untuk selalu like, comment, share. Dan untuk teman-teman yang barusan menemukan channel saya, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video saya ya. Kalau ada salah kata atau penyebutan tentang Vespa ini, saya mohon maaf, tolong dikoreksi di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Awang. See you next time. Stay safe and peace.